Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hari ini ada 12.294 KPM BPNT bergembira. Cair bantuan uang tunai sebesar Rp400.000 dan ada 2.000 lebih KPM dapat bantuan MRP berupa barang. PKH tahap 2 dan BLT mitigasi sebesar Rp600.000 belum dicairkan. Apakah anggarannya memang ada atau tidak ya? Nah, update pencairan hari ini di tanggal 27 Maret tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang hari ini ada 12.294 KPM BPNT bergembira. Cair bantuan uang tunai sebesar Rp400.000 dan ada 2.000 lebih KPM dapat bantuan MRP berupa barang. Bantuan PKH tahap kedua dan BLT mitigasi sebesar Rp600.000 belum dicairkan. Apakah anggarannya memang ada atau tidak ya? Update pencairan pada hari ini di tanggal 27 Maret tahun 2024. Nah, sahabat YouTube, langsung saja informasi pertama yang akan kita sampaikan. Ini terkait dengan bantuan PKH tahap kedua dan juga BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000. Utamanya BLT mitigasi resiko pangan yang sebesar Rp600.000 ini kan belum dicairkan hingga saat ini. Dan informasi dari pemerintah melalui kementerian terkait seperti Menko Perekonomian ataupun Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti tidak ada titik terangnya terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan ini ya sahabat itu. Sempat beberapa waktu yang lalu jadwal penyalurannya diundur hingga saat ini pun masih belum ada kepastian nanti akan dicairkan kapan. Informasi terakhir yang disampaikan oleh Menko Perekonomian akan dicairkan sebelum Lebaran tiba. Namun saat ini sudah memasuki separuh jalan bulan suci Ramadan, artinya kurang separuh lagi hari raya nanti akan datang ya sahabat itu. Kita akan memasuki di Lebaran. Namun untuk BLT mitigasi resiko pangan juga masih belum ada kabarnya ya sahabat itu. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri di kalangan para keluarga penerima manfaat, utamanya terkait dengan anggarannya. Apakah anggarannya ini memang ada atau tidak? Kok tidak kunjung dicairkan ya sahabat itu. Nah, akhirnya saya coba mencari informasi dan menemukan salah satu informasi terkait dengan anggaran ini. Saya kutip dari surat kabar online yaitu CNN Indonesia, di mana hotline-nya atau judulnya Staf Sri Mulyani jelaskan polemik beda data bansos dengan Risma atau dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia itu ada perbedaan data. Nah, kok bisa? Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menjelaskan soal polemik beda data bantuan sosial antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Prastowo menyebut diskusi perihal bansos menjadi hangat lantaran beririsan dengan tahun politik. Ia pun mengatakan saat ini ada narasi seolah ada anggaran Rp497 triliun yang dihabiskan jelang dan saat pemilu. Di sisi lain, Ibu Risma mengklaim pihaknya hanya menerima Rp78 triliun untuk bansos tahun ini. Risma pun mengaku tidak ikut campur dengan bansos di luar itu. Prastowo pun merunut pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 yang lalu, ada rapat kerja antara Sri Mulyani dengan Komisi 11 DPR RI
Kemudian rapat ini membahas evaluasi fiskal kuartal 1 tahun 2024 termasuk menjawab diskusi publik terkait dengan bantuan sosial. Pada hari yang sama, Ibu Risma juga rapat dengan Komisi 8 DPR RI membahas bantuan sosial. Di saat Menkyu menjelaskan secara rinci berbagai belanja APBN termasuk perlindungan sosial atau Perlinsos sebanyak 497 triliun rupiah, tentu ada soal bansos. Mensos menyatakan Kemensos hanya mengelola anggaran bansos 78 triliun rupiah. Selebihnya Mensos tidak tahu menau, jelas Prastowo seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya. Menurut Prastowo, hal ini tidak perlu diperdebatkan, pasalnya klaim Sri Mulyani dan juga Bu Risma sama-sama benar. Ia mengatakan Ibu Sri Mulyani bicara anggaran Perlinsos sebagai induknya, sementara Bu Risma bicara bansos sebagai salah satu bagian Perlinsos, ya sahabat itu. Jadi masing-masing sudah bicara data dan fakta sesuai porsi tugas dan kewenangannya. Ia mengatakan anggaran Perlinsos tahun 2024 yang sebesar 496,8 triliun digelontorkan demi memberikan manfaat langsung untuk meningkatkan kesejahteraan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pembangunan SDM dalam jangka panjang. Adapun hingga tanggal 29 Februari tahun 2024, anggaran Perlinsos tersebut baru terrealisasi 7,6% atau sebesar 37,9 triliun rupiah. Anggaran ini dikucurkan melalui beberapa kementerian atau lembaga. Rinciannya penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH bagi 10 juta KPM, kemudian kartu sembako atau bantuan BPNT bagi 18,7 juta KPM, dengan total anggaran sebesar 12,8 triliun rupiah melalui Kementerian Sosial. Lalu penyaluran bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi 10,3 juta peserta sebesar 87,6 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian pelaksanaan tanggap darurat melalui BNPB sebesar 800 juta rupiah. Subsidi energi meliputi BBM, LPG, dan juga listrik sebesar 14,3 triliun rupiah. Subsidi non-energi sebesar 400 juta rupiah. Dan bantuan langsung tunai BLT dana desa untuk 903,9 ribu KPM sebesar 900 miliar rupiah. Sementara itu realisasi anggaran bansos per tanggal 29 Februari tahun 2024 baru mencapai 22,5 triliun rupiah. Realisasi anggaran ini termasuk anggaran Kemensos sebesar 12,8 triliun berupa penyaluran PKH tahap pertama, kemudian penyaluran program sembako, dan pelaksanaan tanggap darurat oleh BNPB sebesar 800 juta rupiah tadi. Selain itu, penyaluran bansos untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga ikut termasuk. Rinciannya, bantuan iuran program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN bagi 96,7 juta peserta sebesar 7,7 triliun melalui Kementerian Kesehatan. Lalu bantuan program Indonesia Pintar bagi 1.000 siswa dan kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa sebesar 900 juta rupiah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa sebesar 1,1 triliun melalui Kementerian Agama. Sedangkan bantuan pangan, baik bantuan beras dan bantuan daging atau telur sudah diberikan sejak tahun 2022 saat pandemi. Untuk tahun 2024 bantuan daging atau telur belum direalisasikan. Namun di beberapa waktu yang lalu dari pihak Bappenas sudah mulai menyalurkan ya untuk bantuan daging ayam plus telur ini. Kemudian untuk BLT minyak goreng dan BBM diberikan tahun 2022, BLT El Nino di tahun 2023. Tahun 2024 rencana BLT mitigasi risiko pangan belum direalisasikan, sambung Prastowo. Namun anggarannya ini sudah ada, namun terkait dengan rencana penyalurannya ini masih belum direalisasikan ya sahabat YouTube. Jadi anggarannya baik itu bantuan PK tahap kedua ataupun BLT mitigasi risiko pangan yang sebesar Rp600.000 itu sudah ada sahabat YouTube. Ia pun menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran yang disepakati dalam siklus APBN dan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR dalam undang-undang
serta dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel. Nah, jadi berdasarkan uraian yang cukup panjang dari CNN Indonesia ini, bisa kita simpulkan untuk bantuan PKH tahap kedua BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tak kunjung cair hingga saat ini, itu sebenarnya anggarannya sudah ada. Namun untuk realisasi pencairannya itu memang masih belum dilaksanakan ya sahabat YouTube. Ya, kita bantu doa saja, semoga segala proses persiapan, entah itu penyusunan DIPA ataupun proses yang lainnya, semoga cepat selesai dan segera dicairkan untuk bantuan baik itu PKH tahap kedua ataupun BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang berikutnya, pada hari ini ada 12.294 KPM. BPNT bergembira karena cair bantuan uang tunai sebesar Rp400.000. Nah, bantuan yang dimaksud adalah bantuan BPNT alokasi Februari-Maret 2 bulan sebesar Rp400.000 yang dicairkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia, dan KPM tersebut berada di wilayah dampingan kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Ada 3 wilayah yang pada hari ini ada penjadwalan. Yang pertama ada di Kecamatan Banyuwangi sebanyak 5.791 KPM. Kemudian daerah kedua adalah Kecamatan Gelaga sebanyak 3.417 KPM. Dan daerah ketiga adalah Kecamatan Lecin sebanyak 3.086 KPM. Jadi total KPM BPNT yang bergembira pada hari ini yang terpantau oleh channel Diari Bansos ada 12.294 KPM. Sedangkan bagi daerah-daerah yang tidak terpantau oleh channel Diari Bansos, tidak menutup kemungkinan pada hari ini juga ada penjadwalan penyaluran bantuan BPNT tunai sebesar Rp400.000 ya sahabat itu. Kemudian ada 2.000 lebih KPM dapat bantuan MRP berupa barang, yaitu beras 10 kg, alokasi tahap ketiga bulan Maret tahun 2024, di mana 2.000 lebih tersebut rinciannya ada 2.675 KPM yang ada di Kecamatan Kertapati, Kelurahan Ogan Baru di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini ada penjadwalan penyaluran bantuan MRP berupa barang, yaitu beras 10 kg. Dan tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain yang tidak terpantau oleh channel Diari Bansos pada hari ini juga ada penjadwalan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg ya sahabat itu. Dan saya ucapkan selamat buat para KPM yang pada hari ini cair bantuannya. Bagi KPM yang masih belum cair ataupun bagi daerah yang masih belum ada pencairan, semoga segera menyusul ada pencairan ya sahabat itu. Karena untuk jadwal penyaluran baik itu bantuan BPNT tunai maupun bantuan beras 10 kg antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda jadwal penyalurannya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.